Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bekasi telah membangun tanggul yang lebih tinggi di kawasan pinggir Kali Bekasi di Villa Nusa Indah. Sesuai dengan janji kepada masyarakat yang ada di sini untuk melindungi dari dampak banjir akibat meluapnya Kali Bekasi beberapa waktu lalu, maka realisasinya telah kita lihat di area ini. Bahkan jalannya juga sudah dilakukan pengecoran. Nanti kita akan pantau lebih detail. Perjalanan kita mulai dari akses masuk ke perumahan Pondok Gede Permai, dan ini masih masuk kota Bekasi. Area ini selalu terdampak banjir dari meluapnya Kali Cikeas dan juga Kali Bekasi yang melintasi kawasan ini. Ini adalah foto yang diambil pada saat Kali Cikeas dan Kali Bekasi meluap, bahkan sampai menenggelamkan tiang dari gerbang masuk Pondok Gede Permai setengahnya, ya. Dan jalan yang kita lewati ini kalau banjir kita sudah tenggelam. Seperti yang kita bisa perhatikan, untuk akses jalan di sini banyak yang rusak, dan ini adalah jalan turunan dari arah Cipendawa, ya. Kemudian rumah-rumah yang ada di sini juga ikut tenggelam dikarenakan meluapnya air. Mengingat tadi airnya mencapai tiang dari gerbang masuk, ya, setengah tiang. Nah, walaupun rumah-rumah dan ruko-ruko yang ada di pinggir jalan sudah ada yang ditinggikan, nampaknya mungkin tidak banyak membantu untuk mengurangi luapan air. Baik, dari langit langsung kita lihat di manakah posisi dari komplek Pondok Gede Permai dan akses masuk Cipendawa. Ini adalah pintu tol Jati Asih. Kemudian ke arah timur, ke arah Kali Bekasi itu ada jembatan. Nah, jembatan itu berada di sekitar Cipendawa. Kali Bekasi sendiri ini adalah kali yang terus mengalir ke arah belakang dari Mega Mall Bekasi dan juga ke arah Babelan tentunya. Nah, kita kembali ke area Cipendawa. Ini adalah akses masuk dari arah jalan yang ada di Jatirasa, ya. Kemudian komplek yang di depan ini adalah komplek perumahan Pondok Gede Permai yang tadi terdampak banjir. Kenapa terdampak banjir? Karena kita bisa perhatikan langsung belokan dari Kali Bekasi yang ada di sini. Perhatikan lagi untuk angka yang ada di bagian pinggir kanan bawah, ya. 21 meter itu adalah pinggir kali permukaannya, kemudian jalan sendiri yang ada itu 23 meter. Jadi permukaan jalan dan permukaan kali itu hanya berbeda 2 meter. Kalau meluap 4 meter tentu akan tenggelam, ya, 2 meter lagi dari jalan. Baik, batas Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi ada di jembatan ini, jembatan Kali Cikeas. Kita memasuki Jalan Villa Nusa Indah. Tadi dari depan itu adalah jalan Cipendawa yang terhubung ke arah jalan Villa Nusa Indah yang ada di sini. Makin kemari kita merasakan juga makin turun permukaan tanahnya, maksudnya lebih rendah lagi dibandingkan tadi yang ada di sisi depan akses masuk Pondok Gede Permai. Namun di depan masjid yang ada di samping ini ada tempat penampungan air semacam mungkin situ, empang atau juga kolam, ya. Jalan yang ada ini karena sering terendam jadi banyak juga yang rusak. Sedikit kita lihat ke arah pinggir kali untuk perumahan Pondok Gede Permai, sebenarnya itu sudah ada tanggul, ya. Nah, tanggulnya berada di pinggir perumahan ke arah kali. Tinggi dari tanggul ini mungkin sudah lumayan tinggi, ya. Kalau kita lihat di beberapa titik, kita akan coba turunkan orang ke sini. Contoh di sekitar ini. Karena dampak banjirnya lumayan, jadi memang tanggul dibuat, nampaknya sudah ada 2 lapis tanggul. Jadi sudah ada tanggul pertama, kemudian lagi ditambahkan tanggul kedua. Jadi kalau kita ukur ini tanggulnya pun itu sama dengan lantai 2 dari rumah yang ada di samping, mungkin sekitar 3-4 meter. Nah, apakah tanggulnya semuanya sampai ke ujung ke arah akses gerbang Pondok Gede Permai? Kemungkinan tidak, karena airnya dapat meluap dengan mudah dan menenggelamkan sampai ke tiang yang ada
Nah, mudah-mudahan tanggul ini bisa sampai terus ya ke arah ujung jembatan sehingga luapan-luapan air ke depannya terutama nanti di bulan Desember, Januari, Februari dapat berkurang paling tidaknya. Kalau banjir mungkin belum bisa sepenuhnya dikurangi. Baik, ini adalah Kali Cikeas ya yang mengalir dari arah selatan. Nah, ternyata area di perumahan Villa Nusa Indah, kemudian juga Pondok Gede Permai yang ada, ini adalah titik pertemuan dari dua kali, yaitu Kali Cilengsi dan juga Kali Cikeas. Nah, pertemuan itu akan menjadi Kali Bekasi. Untuk pinggir Kali Cilengsi ini di image tahun 2025 bulan 5 kemarin ya sudah dilakukan perapian bagian pinggir untuk sisi seberang. Sedangkan pekerjaan pembuatan tanggul juga sudah dilakukan ya di pinggir kali di sepanjang jalan Villa Nusa Indah yang ada di sini dan sudah selesai. Kita akan berhenti di sekitar area Masjid Raudatul Jannah. Nah, area ini dikosongkan ya karena apa? Ini adalah jalur tol Jape 2 Selatan, nantinya lurus ke sana sampai ke arah Burangkeng. Dari Burangkeng masih lurus lagi menuju ke arah Sadang Purwakarta. Nanti tembusnya ke tol Jor 1 yaitu di sekitar Jati Asih. Burangkeng itu tol Jor 2. Kita sedikit melihat di atas tanggul, ini adalah pinggir Kali Bekasi ya, dapat kita lihat di seberang sana sudah dipasang bronjong ya ataupun batu kali yang diikat dengan kawat sebagai dinding dari tanah yang bisa ditahan agar tidak mudah terbawa arus air ya. Kalau di seberang yang ini nampaknya sudah banyak yang rusak ini. Sebenarnya ada batu kali juga ya. Mungkin perlu dilanjutkan untuk membuat tanggul dan dinding dari Kali Bekasi yang ada di seberang. Jadi tanah-tanah tidak mudah masuk dan Kali Bekasi tetap dalam ya. Karena kalau Kali Bekasi dangkal kemudian datang air dari hulu ditambah curah hujan yang tinggi, maka area ini akan mudah meluap. Nah, tanggul yang sebelumnya ada di mana? Ada di samping dapat kita lihat ya. Itu lebih rendah dan tanggul yang baru ini bisa dikatakan mungkin ya sekitar 1 sampai 1,5 meter lebih tinggi dari tanggul yang ada. Jadi kalau air lebih tinggi dari tanggul yang lama masih dapat ditahan oleh tanggul yang baru. Sedangkan kalau lebih tinggi lagi maka air akan tetap melimpah ya. Dengan begitu maka Kali Bekasi sendiri itu harus dikeruk ya, diperlebar untuk sedimentasinya juga perlu dikeluarkan. Namun itu perlu usaha dan perlu waktu. Ditambah lagi yang perlu dijaga oleh masyarakat adalah tidak membuang sampah ke dalam kali, karena kalau misalnya sampah hanyut dan dicampur dengan sedimentasi, lumpur misalnya akan membentuk endapan-endapan dan membuat sungai menjadi dangkal. Nah, ini tadi jalan yang sudah dibeton bisa menjadi jalan inspeksi sekalian agar alat-alat berat yang ada di sini ingin membersihkan kali atau juga mengeruk bagian pinggir ya atau bagian-bagian yang ada sedimentasi dapat dilakukan dengan mudah. Jalan Villa Nusa Indah Raya sendiri memiliki pintu air ya di sini ke arah Kali Bekasi, ada saluran air juga di tengahnya. Hanya saja karena limpahan air yang cukup besar, tentu saluran tersebut tidak dapat menampung, jadinya banjir. Nah, ini area yang di depan yang kosong ini sudah lama dibebaskan dan juga sudah dibongkar. Tadinya harusnya masjid itu yang terkena pekerjaan tol, namun akhirnya dipindahkan sedikit ya ke arah utara. Baik, berapakah panjang dari tanggul yang dibuat? Kalau kita perhatikan di sini dari arah tadi ya di dekat masjid dan juga lembaga ilmu pengetahuan Al-Fajar ya, kurang lebih 1,2 atau sampai 1,5 kilometer. Nah, dari image ini kita bisa lihat
ya, di bulan Mei sudah ada ekskavator dan alat berat yang dikerahkan karena memang banjir besar kemarin terjadi di bulan Maret, dan akhirnya setelah banjir besar masyarakat meminta untuk segera membuat tanggul dan direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bekasi. Sejak kapankah perumahan ini ada? Ya, sebenarnya ini kan lokasi belokan dari kali, tentu secara AMDAL berbahaya ya bagi hunian-hunian yang ada di sekitarnya, terutama pada saat kali meluap. Ini di tahun 2022 masih jauh ya, namun banyak sedimentasi yang kita lihat. Dan ini adalah tahun 2025 yang sudah dirapikan bagian pinggir di sisi seberang Villa Nusa Indah. Tahun 2018 ya banyak jerbu atau juga mungkin banyak debu, jadi tidak polusi, tidak begitu kelihatan. 2016 di sini kita perhatikan tidak begitu jelas ya. Kita akan mundur lagi ke tahun 2010. Nah, rumahnya juga sudah ada, masjidnya belum ada. Jadi perumahannya sudah lama ya, 2010 ini sudah ada di Villa Nusa Indah pastinya. Kemudian kita bisa lihat sedimentasi di pinggir kali, dan ini airnya berwarna coklat ya. Ini agak lebih sempit tahun 2006 kalinya karena mungkin adanya sedimentasi. Perlu dilakukan pengerukan secara berkala ya, dikarenakan sedimentasi ini membuat sungai menjadi dangkal dan daya tampung sungai itu menjadi berkurang. Pondok Gede Permai ya juga sudah padat ya, walaupun di akses ya, di bagian depan agak lebih longgar, namun ternyata sudah cukup padat dari tahun 2006. 2003 kurang jelas ya image-nya, kita tidak bisa lihat, jadi kita hanya punya image di tahun 2006. 2003 juga harusnya tadi kita lihat seperti tanah baru dibuka mungkin ya areanya. Mungkin bagi sahabat kami yang tinggal atau menghuni area di sekitar sana bisa berbagi informasi. Ini tahun 2006 sudah cukup padat ya, Villa Nusa Indah Raya, kemudian Villa Nusa Indah 2. Aliran Sungai Cikeas ini berbelok-belok ya, walaupun agak kecil, kemudian bertemu dengan Kali Cilengsi membentuk Kali Bekasi yang lebih lebar. Yang ini. Baik, ini tahun 2025 ya, mulai ada kawasan pabrik-pabrik dan gudang yang kita bisa lihat. Alirannya juga mengalir ke arah Kemang Pratama. Kita naik lagi. Nah, ini Kemang Pratama, Pekayon. Di Kemang Pratama sendiri itu juga berputar ya, kemudian ada jembatan di bagian ujung untuk akses ke Pekayon dan juga menuju misal Pakuwon Mall, Bekasi Barat, atau ke kiri ke arah Galaksi, ke arah Jati Asih. Baik, kita berjalan di komplek perumahan yang ada di sekitar sini, banyak rumah-rumah yang dijual dan dikontrakkan. Kemudian ada yang membuang sampah juga ya di pinggir kali, di pinggir dari tanggul yang sudah dibuat. Ini perlu sekali diberikan himbauan, kalau perlu ditaruh tulisan, walaupun mungkin tidak begitu diperhatikan bagi yang buang sampah juga, tapi paling tidak ada himbauan. Nah, di beberapa titik ini tanggulnya ada yang 1,5 meter, di beberapa titik ada yang hanya 1 meter karena itu lebih tinggi dari lokasi lainnya ya, tekstur ataupun kontur tanahnya agak turun naik. Namun ada tadi yang sampai 4 meter ya, itu di Pondok Gede Permai. Nah, ini sudah rapi di bagian pinggir ke arah kita berdiri. Kemudian juga sudah dikeruk. Terima kasih pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi. Sebagian rumah yang ada itu kosong ya, kemudian sebagian lagi masih ada yang menghuni. Mungkin
Nanti di bulan-bulan Desember, Januari kita akan pantau lagi masyarakat yang ada di sini, mudah-mudahan terlindungi dari meluapnya air Kali Bekasi. Nah, di ujung sana di belokan kita dapat lihat juga sama ya, sudah ada betonisasi untuk tanggul bagi akses yang ada rumah-rumah warga di pinggir kalinya. Di seberang nampaknya belum ada kelanjutan lagi untuk dilakukan pembuatan dinding ya. Di area ini kita lihat tadi ada bronjong, jadi ada batu kali yang diikat pakai kawat untuk menguatkan pinggir ataupun tebing Kali Bekasi ke arah rumah warga. Ya, karena kalau sudah terlalu dekat ke sini dan tidak ada penahannya, maka akan mudah longsor, bahkan rumah-rumah di sini pun bisa berbahaya ya, terbawa arus air dan akhirnya mengakibatkan kerugian. Ini semakin lama semakin tinggi dindingnya. Masjidnya ada di mana? Masjidnya ada di bagian depan sana. Akses jalan ini tentunya akan sangat membantu mobilitas warga yang ada. Tadinya ini adalah jalan tanah ya, kalau kita lihat kotor pada saat banjir atau juga pada saat hujan. Saat ini arusnya sudah jauh lebih bersih, lebih rapi, lebih tertata, bahkan lebih kuat dan kokoh jalannya. Baik, kita akan ke depan. Akses jalan dari Villa Nusa Indah Raya masuk ke area pinggir kali ini juga sudah dicor. Di beberapa area kita perhatikan juga seperti itu. Jadi masyarakat mendapatkan manfaatnya. Nah, untuk area yang di seberang itu secara kontur tanah lebih tinggi dibandingkan dengan area di mana kita berdiri ya. Harusnya dampak banjir itu lebih berkurang. Baik, kita akan lihat satu lagi. Ini yang tanggulnya lebih rendah ya, mungkin sekitar 60 cm. Karena secara kontur ini agak lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi kita sebelumnya yang ini. Ada kendaraan yang parkir. Dan kita akan lihat bagian pinggir kali seperti ini. Masih ada sisa lahan sedikit ke arah pinggir kali, mungkin bisa ditanami ya agar lebih kuat. Kemudian tebingnya bisa diberi penahan berupa batu-batu bronjong yang diikat ya, batu-batu kali yang diikat membentuk bronjong ataupun dinding penguat tanah ya. Biasanya yang di Ciliwung itu ada yang model berongga. Namun kembali lagi kepada anggaran dan kepentingan lainnya ya. Yang ini. Sementara yang kita perhatikan baru di Jalan Villa Nusa Indah Raya sedikit ke arah belokan kali. Nah, di sana di ujung itu ada Villa Nusa Indah 2 ya. Itu kurang lebih tanggulnya seperti ini, mungkin di 50 sampai 60 cm saja, belum ada untuk menaikkan tanggulnya. Ya, apakah karena mungkin masuk di anggaran berikutnya atau di pekerjaan berikutnya sehingga masyarakat yang ada di Villa Nusa Indah dapat terlindungi dari banjir.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.